Lilin kan kalau nyala itu kan pasti ngeluarin cairan yang panas itu. Ditetesinya ke matanya Junko hingga matanya terbakar dan mengalami kebutaan. Selamat datang di channel Jojo Sandy. Kali ini kita akan membahas cerita mengenai seorang gadis asal Jepang yang mengalami pengalaman paling buruk dalam hidupnya. Dia diculik dan disekap lalu disiksa dengan cara yang sangat mengerikan selama 44 hari. Gadis itu bernama Junko Furuta. Kenapa ia diculik dan apa saja yang terjadi pada dirinya selama dia diculik? Gak usah berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Namun jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video menarik berikutnya. Dan jangan lupa like video ini. Terima kasih. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1988. Saat itu, Junko Furuta berumur 17 tahun. Ia bersekolah di SMA Yoshio Minami. Junko ini terkenal sebagai gadis yang sangat pintar, rajin, suka bekerja keras, baik dengan semua temannya, dan juga memiliki paras yang cantik. Sehingga semua teman di sekolahnya suka terhadapnya. Sehingga juga menjadikannya seorang siswi yang populer di sekolah tersebut. Nah, di sekolah itu juga terdapat seorang anak laki-laki, siswa bernama Miyano Hiroshi. Nah, anak laki-laki ini merupakan preman di sekolah tersebut. Ia sangat nakal, terkenal karena kenakalannya, paling bandel di sekolah tersebut. Nah, Miyano ini naksir terhadap Junko. Suatu hari, Miyano ini menyatakan cinta terhadap Junko di sekolah. Dilihat banyak teman-teman sekolah tersebut. Namun Junko menolak tawaran dari Miyano dengan alasan ia ingin fokus bersekolah terlebih dahulu. Nah, Miyano pun sangat malu dibuatnya saat itu. Tepat pada tanggal 25 November 1988, kejadian mengerikan yang terjadi terhadap Junko bermula. Saat itu, Junko tengah akan pulang dari pekerjaan part-time-nya di sebuah perusahaan plastik. Langit sudah terlihat cukup gelap, lalu Junko pulang mengendarai sepedanya menuju rumah. Nah, karena sudah gelap, jalanan saat itu sudah cukup sangat sepi. Ketika Junko santai-santai mengayuh sepedanya, tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang iseng menendang sepeda Junko hingga ia terjatuh. Segera Junko pun bangkit dan menyadari kakinya terluka, sehingga Junko tidak bisa mengayuh sepedanya lagi. Lalu dia menuntun sepedanya untuk menuju rumah. Ketika dia berjalan dan menuntun sepedanya, tiba-tiba ia bertemu dengan Miyano secara kebetulan. Nah, Miyano ini menanyai, "Kenapa kamu?" Nah, Junko pun menjawab, dia diisengin seseorang. Kemudian Miyano pun menawari bantuan terhadap Junko. Dia mau mengantarkan Junko sampai ke rumahnya. Nah, karena Junko tidak ada pilihan lain dan melihat keadaan semakin sepi dan dia takut kalau pulang terlalu malam, akhirnya dia pun mengiyakan tawaran dari Miyano. Nah, Miyano pun bergegas mengambil sepeda itu, lalu memboncengkan Junko dan membawanya pergi. Bukannya Junko diantarkan ke rumah, ia justru dibawa ke sebuah gedung tua yang sangat sepi oleh Miyano. Nah, ketika sampai di gedung tersebut, secara liar Miyano menyeret Junko masuk ke dalam gedung tersebut. Lalu dia memperkosa Junko. Karena dirasa tidak nyaman di dalam gedung tersebut, akhirnya Miyano membawa Junko ke sebuah hotel terdekat di tempat itu. Kemudian di sana Junko pun diperkosa lagi oleh Miyano. Setelah Miyano merasa puas terhadap Junko, dia pun sadar kalau misalnya Junko dibebaskan saat itu dan Junko mengenali siapa Miyano, pasti Miyano akan dilaporkan ke polisi dan akan langsung ditangkap keesokan harinya. Karena takut dia berurusan dengan polisi, akhirnya Miyano pun menelepon ketiga temannya, menanyakan, "Gimana ini, apa yang harus aku lakukan?" Nah, salah satu temannya yang bernama Joe Ogura memberi inisiatif untuk bertemu dengan mereka bertiga di sebuah taman nanti pukul 3 pagi supaya tidak ada orang yang melihat. Kemudian pukul 3 pagi di sebuah taman, di situ terdapat Joe Ogura, Yasushi Watanabe, dan juga Shinji Minato. Nah, mereka ini bertiga sedang menunggu Miyano beserta Junko datang. Tak selang beberapa lama, Miyano dan Junko datang ke taman tersebut. Nah, Junko pun dibuat kaget saat itu karena dia melihat salah satu orang yang ada di kumpulan 3 orang tersebut adalah orang yang menendangnya tadi di awal. Dari situ dia sadar
bahwa kejadian yang menimpanya tadi sampai kebetulan bertemu dengan Miyano itu bukan hal yang kebetulan, tapi sesuatu yang sudah disengaja dari awal oleh Miyano. Kemudian dengan inisiatif dari Joe Ogura, akhirnya mereka berempat membawa Junko ke rumah Miyano. Ketika sesampainya di rumah Miyano, Junko pun dipaksa untuk mengaku sebagai pacar dari Miyano dan akan tinggal di situ. Nah, akhirnya ketika masuk, Junko bertemu dengan orang tua dari Miyano dan mengaku secara terpaksa bahwa dia adalah pacar dari Miyano dan dia akan tinggal di sana selama beberapa bulan. Namun, orang tua Miyano yang melihat hal tersebut tidaklah langsung percaya karena mereka melihat bahwa Junko terlihat sangat terpaksa dan ketakutan. Namun, orang tua dari Miyano tidak berani berbuat apa-apa karena mereka juga selama ini suka disiksa oleh Miyano dan mereka tahu bahwa Miyano ini ternyata adalah seorang anggota Yakuza. Akhirnya Junko pun dibawa ke kamarnya Miyano. Di situ mereka berempat memperkosa lagi Junko secara bergiliran. Dan gak sampai di situ, Miyano pun juga memanggil beberapa temannya untuk memperkosa Junko secara bergiliran. Sehingga kalau dihitung-hitung, teman dari Miyano yang sudah datang dan memperkosa Junko saat itu ada lebih dari 100 orang. Dan jika ditotal, sudah terjadi 400 kali lebih pemerkosaan terhadap Junko selama kurun waktu dia ditangkap. Selama Junko tinggal di sana, dia tidak diperbolehkan menggunakan pakaian sehelai benang pun. Dia dipaksa untuk telanjang begitu saja setiap harinya. Sesekali mereka berempat pun menyiksa Junko, memukulinya dengan tangan. Kadang kalau ada besi mereka pukulin juga pakai besi. Juga kalau ada stick golf mereka pukulin pakai stick golf, untuk melampiaskan semua emosi mereka setiap hari terhadap Junko. Junko pun juga tidak diberi makanan yang layak ketika tinggal di sana. Dia hanya diperbolehkan makan kecoa dan juga air seni. Sesekali juga Junko ini dipaksa untuk memuaskan dirinya sendiri menggunakan tangan. Nah, dan juga ketika dia melakukan hal tersebut, para laki-laki ini juga memasukkan benda-benda aneh ke dalam alat kelamin dari Junko serta anusnya. Pernah dimasukkan menggunakan botol bir. Jadi mereka yang biasa habis mabuk-mabukan, botol birnya disimpan, dimasukkan ke dalam alat kelaminnya Junko. Dan juga kalau ada gunting di kamar itu mereka juga masukin. Habis makan sate pun tusuk satenya juga dimasukin. Emang gila mereka ini. Terkadang Junko pun juga digantung di langit-langit. Jadi tangannya diangkat, diikat sehingga dia akan tergantung di langit-langit. Lalu mereka memukuli Junko begitu saja seperti samsak hidup. Nah, ketika masuk di bulan Desember, Jepang itu kan musim dingin ya, dingin yang sangat dingin sekali. Nah, Junko ini tidak diizinkan tidur di dalam rumah. Dia tidur di balkon. Jadi balkon itu teras yang di lantai 2 rumah itu, tanpa selimut, tanpa pakaian. Dia harus tidur merasakan dinginnya malam di Jepang. Nah, kurang lebih 16 hari setelah kejadian tersebut, suatu hari ada seorang laki-laki yang dipaksa oleh Miyano untuk memperkosa Junko. Entah itu temannya Miyano atau cuman orang yang sering dibully olehnya. Nah, karena laki-laki ini tidak ada niatan dan dia merupakan anak laki-laki yang baik, dia pun menolak dengan mentah-mentah. Namun Miyano pun mengancam anak laki-laki tersebut. Dengan terpaksa, dia pun memperkosa Junko kala itu. Nah, setelah dia pulang karena merasa sangat berdosa, anak laki-laki ini pun melaporkan kejadian tersebut kepada kakaknya. Nah, kakaknya itu pun melaporkannya kepada orang tuanya. Orang tuanya yang kaget mendengar hal itu langsung lapor ke polisi. Takut kalau wanita yang ada di rumah Miyano itu kenapa-kenapa. Nah, polisi yang mendapat laporan tersebut akhirnya mengutus 2 polisi yang ada di dekat rumah Miyano. Lalu, entah karena dia takut Miyano seorang Yakuza atau mungkin Miyano memberi uang kepada mereka, akhirnya polisi tersebut tidak mengecek keseluruhan rumah. Sehingga Junko yang di lantai 2 di kamarnya Miyano tidak ditemukan. Dan mereka melaporkan kepada atasannya bahwa tidak ada wanita seperti yang diteleponkan. Kalau saja kali itu polisi menggeledah dengan benar rumah itu, sudah pasti Junko hari itu juga sudah selamat. Nah, penyiksaan terhadap Junko pun terjadi bergulir terus sampai pada tanggal 4 Januari. Junko pun mengatakan kepada 4 anak laki-laki ini bahwa dia ini sudah sangat tidak kuat dan lebih baik mereka membunuhnya saja. Karena saking sudah sakitnya, mentalnya, harga dirinya, dia sudah depresi. Sampai-sampai dia mengatakan bahwa lebih baik kamu bunuh saya daripada kamu siksa saya seperti ini. Tanggapan dari Miyano dan kawan-kawan, bukannya dia kasihan atau melepaskan atau gimana,
mereka justru menertawakan Junko. Nah, merasa seperti tidak ada apa-apa, lalu Miyano pun mengajak Junko bermain mahjong. Kan gila, udah dia depresi, nangis-nangis, mohon-mohon untuk dibunuh, malah diajak main mahjong. Nah, saat main mahjong, ternyata Junko pun menang. Miyano yang merasa malu dan marah, akhirnya dia pun mendorong Junko sampai dia terjatuh ke lantai lalu menendangnya secara bertubi-tubi. Dan setelah ini terjadi siksaan yang lebih mengerikan dari apa yang dia sudah alami sebelumnya. Mereka berempat pun dengan gak punya akalnya memasukkan petasan ke dalam mulut dari Junko dan juga ke telinganya, lalu juga ke dalam alat kelaminnya. Lalu menyalakan petasan itu hingga meledak. Bayangin sakitnya seperti apa itu. Kemudian gak sampai di situ, Miyano pun menyalakan sebuah lilin. Nah, lilin kan kalau nyala itu kan pasti ngeluarin cairan yang panas itu. Ditetesinya ke matanya Junko hingga matanya terbakar dan mengalami kebutaan. Hal itu pun juga belum selesai. Kemudian Junko yang sudah pasrah terkapar dimasukkan ke dalam alat kelaminnya sebuah lampu yang panjang, dimasukkan sampai mentok ke dalam, lalu digosok-gosokkan sampai pecah, melukai rahimnya hingga mengalami pendarahan yang cukup hebat. Dari situ gak berhenti, belum selesai. Lalu Junko pun ditelentangkan, lalu Miyano mengambil sebuah tang, ya gak tahu pikirannya dari mana. Lalu dia menjepit biji yang di dadanya Junko itu, ya kan, tahu kan apa? Terus memencetnya hingga pecah. Setelah itu Junko yang sudah pasrah, sudah sampai mungkin rasa sakit sampai gak kerasa saking dah sakitnya, dia pun ditelentangkan tidur, ya kan. Kemudian Miyano mengambil sebuah kursi, dia berdiri di atas kursi tersebut, membawa sebuah barbel, ya kan, yang buat alat fitness itu, dijatuhkannya ke perutnya Junko. Seketika langsung isi perut dari Junko keluar dari mulutnya dan anusnya secara bersamaan. Karena Junko tidak kuat menghadapi siksaan tersebut, akhirnya dia menyerah dan dia menghembuskan nafas terakhirnya tepat 44 hari setelah dia disekap. Nah, 4 orang tersebut menyadari Junko mati. Mereka pun panik dan ketakutan. Kan orang gila, waktu nyiksa nggak ketakutan, waktu mati mereka ketakutan. Kemudian mereka pun memasukkan mayat Junko ke sebuah koper, lalu memasukkan koper tersebut ke dalam sebuah barel jerigen minyak yang besar, lalu mengecor jerigen tersebut dengan semen sampai tertutup semuanya. Setelah dirasa semen itu beku, pada malam harinya mereka berempat mengendap-endap keluar dari rumah, membawa jerigen tersebut yang berisi mayat dari Junko, lalu meletakkannya di sebuah pabrik tua di pesisir pantai Tokyo. Setelah itu mereka pun pulang dengan sangat santai tanpa merasa bersalah dan menjalani aktivitas keseharian mereka seperti biasa. Kemudian mereka pun gak lolos sampai di situ. Tepat tanggal 23 Januari 1989, Miyano dan Ogura ditangkap oleh kepolisian dengan tuduhan memperkosa seorang wanita umur 19 tahun dan menculiknya pada bulan Desember. Tepat di bulan Junko juga disekap. Jadi waktu Junko disekap, tidak hanya Junko saat itu, ternyata ada wanita lain. Tapi entah kenapa wanita tersebut dibebaskan dan tidak disiksa, sehingga berakibat wanita tersebut melaporkannya kepada polisi sehingga komplotannya pun ditangkap. Nah, ketika Miyano dan Ogura diinterogasi secara terpisah, polisi pun menanyai Miyano beberapa hal mengenai kasus yang menimpa wanita 19 tahun itu. Dan juga polisi pun mengambil beberapa berkas kasus-kasus yang belum terselesaikan mengenai pembunuhan dan pemerkosaan dan menanyai Miyano. Jadi ada seorang wanita berumur yang meninggal karena kejadian yang mirip-mirip dengan yang dialami wanita 19 tahun itu, lalu menanyai Miyano, kamu tahu nggak pembunuhan ini itu. Nah, karena Miyano sudah ketakutan dan mungkin pikirannya sudah kemana-mana dan dia sudah berpikir mungkin Ogura laporan kalau dia membunuh Junko dan lain-lain, akhirnya dia pun keceplosan ngomong ke polisi, "Pak, saya sudah membunuh Junko dan mayatnya ada di sebuah tong di pesisir pantai ini." Nah, polisi yang mendengar itu pun bingung. Loh, saya kan nanyainnya kasus yang lain, kenapa kamu jawabnya seperti itu? Segera polisi pun langsung mengutus timnya datang ke pabrik yang ada di pesisir pantai itu dan menemukan tong bensin sesuai dengan yang disebutkan Miyano.
Ketika dibongkar, benar ada mayat di situ, namun mereka tidak bisa mengidentifikasi karena sudah hancur. Akhirnya, polisi pun hanya bisa mengidentifikasi dari sidik jari wanita yang ada di dalam tong tersebut. Dan benar secara valid itu adalah Junko Furuta. Setelah itu mereka berempat pun diadili oleh pengadilan. Namun, entah bagaimana pengadilan tidak menjatuhi hukuman kepada mereka berempat dengan alasan anak-anak di bawah umur. Padahal kelakuannya lebih biadab dari siapapun. Nah, sebuah surat kabar yang mendengar itu dan tidak terima dengan ketidakadilan yang terjadi, akhirnya membuat sebuah artikel yang memberitakan mengenai Junko Furuta serta memberikan daftar 4 anak yang melakukan hal keji terhadap Junko tersebut. Nah, warga Jepang yang membaca surat kabar itu pun merasa marah. Kenapa sudah kejadian parah seperti itu, ini anak dibebasin? Akhirnya demo terjadi, kericuan terjadi, mendesak pengadilan memberikan hukuman kepada keempat anak tersebut. Hukuman yang diterima oleh keempat anak itu, yang pertama Miyano sebagai pelaku utama dan juga sebagai tempat untuk penyiksaan juga rumahnya, dijatuhin hukuman 20 tahun penjara serta denda 50 juta yen yang harus diberikan kepada keluarga Junko. Yang pada akhirnya orang tua dari Miyano pun dengan terpaksa menjual rumahnya untuk membayar 50 juta yen tersebut. Kemudian ketiga temannya tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Mereka hanya dijatuhi hukuman penjara selama 5-9 tahun. Ya, begitulah hukum yang bisa diberikan kepada mereka berempat atas apa yang sudah diperbuat. Betapa kejam dan sangat tidak manusiawinya keempat anak ini. Sekian cerita mengenai Junko Furuta. Bagaimana teman-teman? Cukup menarik? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena semua itu gratis. Terima kasih.